Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu. Puji Tuhan, kita boleh belajar firman Tuhan hari ini. Tema kita ambil dari Yosua pasal 21 ayat 45 ya. Yosua 21 ayat 45. Terima kasih Bapak, ada janji yang tertulis dan apa yang tertulis hitam di atas putih yang Tuhan ucapkan itu pasti kekal dan terjadi. Amin ya saudara. Begini kata Papa kita, Yosua 21 ayat 45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Yahweh kepada kaum Israel. Wow, luar biasa. Tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Oh, senang bukan punya Papa yang sehebat ini, berjanji untuk menepati dari semua yang baik, AYT, yang Yahweh janjikan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak terpenuhi. Semuanya digenapi. Terjemahan lama. Maka, ya, terjemahan lama, perhatikan. Maka, sepatah kata pun tiada hilang daripada segala perkataan yang baik yang telah dikatakan Yahweh kepada isi rumah Israel. Melainkan sekaliannya itu jadi juga. BIS, Yahweh menepati setiap janjinya kepada umat Israel. Tidak satu pun yang tidak ditepatinya. Dari segala perkara yang baik yang telah Yahweh firmankan kepada keluarga Israel, tidak ada perkara yang gagal. Oh, terima kasih Bapak. Semuanya telah genap. Tidak ada satupun yang gagal dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum keturunan Israel. Semuanya dipenuhi. Saudara, lalu kenapa? Maaf, ada beberapa di antara kita kok tidak bisa menggenapi, tidak bisa menikmati apa yang Tuhan janjikan ini. Nah, saudara, betul, Tuhan yang berjanji itu setia, betul. Tapi kita harus baca syaratnya. Ya, saya percaya semua kita, kalau kita memberi janji pada anak-anak kita sebagai orang tua, pasti syarat toh, contoh. Ya, saya masih ingat waktu masih kecil dan saya percaya semua kita pun pernah ngalami, walaupun ada yang belum punya anak, tapi kita pernah mendengar begini, Pak minta sepeda misalnya ya, pasti Papa itu minta syarat. Pokoknya kamu rajin belajar. Ya, pokoknya kamu gak boleh main game terus. Apalagi, asal kamu tidak keluyuran malam dengan teman-temanmu. Pernah ingat gak? Orang tua kita berbuat seperti itu. Nah, ternyata Bapak kita juga sama. Coba kita lihat. Yosua 22 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Yosua 22 ayat 1 sampai 6. Jadi kalau ada yang kecewa dengan Tuhan, kenapa janjinya nggak digenapi? Kalau ada yang marah dengan Tuhan, kenapa begini begitu? Saudara perhatikan firman ini. Lalu Yosua memanggil orang Ruben, orang Gad, dan suku Manasye yang setengah itu. Dan berkata kepada mereka, kamu telah memelihara segala yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Yahweh itu, dan telah mendengarkan perkataanku dalam segala yang kuperintahkan kepadamu. Jadi sejak Musa masih hidup, Yosua mengingatkan bagaimana kalian semua mentaati perintah itu. Nah, ketika Yosua sudah tua, karena di Yosua 22 ini Yosua sudah lanjut usia, dia pun berkata harus mentaati. Saya baca lagi ya ayat 2-nya. Dan telah mendengarkan perkataanku dalam segala yang kuperintahkan kepadamu. Ayat 3. Kamu tidak meninggalkan saudara-saudaramu selama waktu itu sampai sekarang. Tetapi kamu setia memelihara perintah Yahweh Tuhanmu. Siapa yang ingat ya di handphone SMS biasanya ya. Kalau WhatsApp jarang SMS. Kan ada hadiah-hadiah ya. Tiba-tiba misalnya kita ke pasar mana,
ya ke daerah mana. Begitu kan ada SMS masuk, ya. Oh, mampir ke kios ini, ke toko ini, beli itu, ada hadiah. Selalu semua bentuk SMS itu yang dapat tawaran hadiah selalu di akhir kata itu ada persyaratan. Betul tidak? Ada kondisi yang harus terpenuhi. Jadi nggak langsung terima. Nah, saudara, seperti itu Papa kita di surga. Ya, seperti itu. Ayat 3. Ya, ayat 3 saya ulangi lagi. Tetapi kamu setia memelihara perintah Yahweh Tuhanmu kepadamu. Ayat 4. Tetapi sekarang Yahweh Tuhanmu telah mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Oleh sebab itu, perhatikan ya, oleh sebab itu pulanglah ke kemahmu, ke tanah milikmu yang telah diberikan kepadamu oleh Musa, hamba Yahweh itu di seberang Yordan. Saudara lihat ayat 5. Hanya, woi kata ini tepat, hanya. Ayat ini buka yang 5 terjemahan itu. Yosua 22 ayat 5. Dalam terjemahan baru, hanya lakukanlah dengan sangat setia, sangat loh, nggak cuma setia. Ya, lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Yahweh itu. Yakni mengasihi Yahweh Tuhanmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut, lengket, nempel padanya, dan berbakti. Kata berbakti bukan kebaktian minggu loh, salah itu. Kata berbakti itu menghamba kepada Tuhan, menghamba, berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Menghamba, berbakti, itu luar biasa. Saudara, saya pernah ke Keraton Jogja, ya, Keraton Jogja, Raja Jawa, ya, Hamengkubuwono. Berapa kali ada acara-acara tertentu, ngajak anak-anak semuanya. Nah, yang mengagumkan saudara, di Keraton Jogja itu tiap hari, kalau cuaca baik tentunya, itu para abdi dalam, tahu ya, abdi dalam itu pegawai keraton, biasanya yang sudah umur tua-tua begitu. Sampai saya tanya, pas kami lewat, mereka duduk rapi berjajar. Dan yang di luar keraton, maksudnya ya masih dalam lingkungan keraton tapi bukan di gedung utamanya, saudara, ternyata mereka duduk di pasir, ya, duduk di tanah itu. Akhirnya saya ikut jongkok juga, ya, saya ikut jongkok juga, ngomong-ngomong dengan mereka. Nah, dalam sikap mereka itu sedang menghormati sultannya. Wih, saudara, luar biasa. Karena sikap mereka itu, saya pikir sultan lagi ada di dalam. Jawabannya enggak, kami enggak tahu Sri Sultan ada di mana sekarang ini. Loh, lah ngapain ibu bapak bisa duduk seperti ini, hormat? Saudara, jawaban mereka mengagetkan saya. Ini janji kami sejak awal kami diterima sebagai abdi dalam. Tidak peduli Sri Sultan ada di istananya, di keratonnya atau tidak. Tapi buat kami, para abdi dalam ini selalu percaya hadirat Sultan. Saya pakai istilah Jawa mereka. Wih, saya kaget saudara. Begitu respeknya, begitu hormatnya mereka kepada sultannya. Nah, itu tradisi mereka. Ini itu namanya berbakti. Coba kembali ke Yosua pasal 22 tadi, ayat yang kelima. Kita akan baca berapa terjemahan, ya, sekaligus. Wih, saya baca lagi terjemahan barunya. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Yahweh itu, yakni mengasihi Yahweh Tuhanmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya, dan berbakti kepadanya, menghamba dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. AYT,
Akan tetapi dengan sungguh-sungguh lakukanlah perintah dan hukum yang diperintahkan Musa hamba Yahweh itu kepadamu. Kasihilah Yahweh Tuhanmu, berjalanlah menurut segala jalannya, mengikuti perintahnya, melekat dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Terjemahan lama, sahaja ingatlah kamu baik-baik akan melakukan hukum dan undang-undang ini yang dipesan oleh Musa hamba Yahweh itu kepadamu, bahwa kamu mengasihi akan Yahweh Tuhanmu dan menjalani segala jalannya dan memeliharakan segala firman-Nya dan bersangkut paut kepada Yahweh dan berbuat kebaktian kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. PIS, dan jagalah agar kalian mentaati hukum yang diperintahkan Musa kepadamu, yaitu kasihilah Yahweh Tuhanmu, ikutilah kemauannya. Nah, ada terjemahan lain, ikutilah kemauannya, taatilah perintah-perintahnya, setialah kepadanya, dan mengabdilah. Nah, ini terjemahan yang saya katakan, menghamba, mengabdilah kepadanya dengan sepenuh hatimu dan dengan segenap jiwamu. Terjemahan yang terakhir saya baca MILT, hanya perhatikanlah dengan sungguh-sungguh untuk melakukan perintah-perintah dan hukum yang telah Musa hamba Yahweh itu perintahkan kamu, untuk mengasihi Yahweh Tuhanmu dan berjalan di sepanjang jalannya, serta memelihara perintah-perintahnya dan berpegang erat kepadanya dan melayani Dia dengan segenap hatimu. Nah, kata mengabdi, menghamba, berbakti dalam terjemahan MILT disebut melayani Dia. Nah, seperti itu yang saya temukan di Keraton Jogja. Tidak ada sultannya, tetapi para abdi dalam itu tetap setia mengabdi, melayani sultannya, duduk di tanah. Kecuali mereka yang ada di bangsal, yang mereka duduk di lantai. Ini di tanah nggak pakai alas apa-apa. Maka itu sampai saya heran. Melayani Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Nah, ini syaratnya. Ngerti nggak sekarang saudara? Jadi walaupun kita sudah menerima, ya saya baca lagi Yosua 21 ayat 45, dari segala yang baik yang dijanjikan Yahweh kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Oh, luar biasa. Tapi ingat istilah SMS tadi, ada syarat dan kondisi. Walaupun kita sudah terima SMS itu dari sebuah gerai untuk dapat ini dapat itu, tetap ada syarat dan kondisi yang harus dipenuhi. Saudara, ini sungguh luar biasa Tuhan kita. Jadi Tuhan minta kita melakukan semua perintah, undang-undang, peraturan yang Tuhan berikan. Indah bukan kalau kita mau mentaati ini? Jadi tidak asal terima janji Tuhan, tapi ada syarat dan kondisi istilahnya yang harus kita lakukan. Dan itu wajar. Jangan saudara tersinggung atau marah kepada Tuhan. Ya, kata saya janji, kenapa pakai syarat segala? Itu hak yang memberi janji, bukan kita memaksakannya. Ya, maka itu kalau ada di antara kita yang sedang kecewa dengan Tuhan hari ini, karena sepertinya mana janji Tuhan itu? Nah, saya berkata begini ya, sebelum saudara menuntut Tuhan, mana janji itu? Rendahkan hati. Saya ulangi, rendahkan hati kita, tenang di hadapan Dia. Papa, saya bisa salah. Tapi namanya manusia, saya seringkali nggak bisa tahu kesalahan saya. Nah, ini loh jahatnya manusia yang berapa kali saya katakan. Tolong ya semua kita ya sadar akan fakta ini. Yang namanya manusia itu terlalu mudah. Dengar, yang namanya manusia terlalu mudah untuk melihat salah orang lain, tapi sulit untuk melihat salah diri sendiri. Betul bukan? Nah, maka itu saudara, kepada Tuhan jangan cuma kita tuntut janjinya, rendahkan hati
Minta Tuhan menyelidiki apa yang salah di hidup kita. Karena seringkali itulah manusia tadi. Pinter kalau ngelihat salahnya orang lain, tapi sulit melihat salah diri sendiri. Di Facebook ada komen, dunia saja memberi hadiah pakai syarat dan ketentuan yang berlaku. Puji Tuhan. Maka itu mengapa ada doa yang luar biasa. Yang bawa Alkitab tetap buka Yosua, karena kita belum selesai, nanti kembali ke situ. Tapi ini loh, saya ulangi lagi, yang sedang kecewa dengan Tuhan. Katanya Tuhan janji, aku sudah begini, sudah begitu. Tapi kenapa janji ini aku belum terima? Jangan sombong dulu. Periksa hidup kita. Saudara masih ingat seorang muda yang datang kepada Tuhan Yesus? Dengan gagah, dengan kesombongannya. Guru, apa yang harus aku buat supaya aku bisa masuk ke kerajaan surga? Lalu Tuhan Yesus berkata kepada anak muda itu, lakukanlah hukum Musa, 10 perintah Tuhan itu. Saudara masih ingat kisah itu? Nanti cari sendiri. Anak muda ini jawab, Guru, aku sudah melakukan semuanya. Ayo, maaf ya saudara, saya waktu belajar itu pertama kali saya mikir gini, mungkin betul juga anak muda ini hebat, sudah melakukan semua yang tertulis di hukum Musa. Ayo, hebat nggak? Saya percaya. Nah, waktu saya mikir begitu, saya anggap saya belum tahu jawaban Tuhan Yesus kepada anak muda ini. Setelah anak muda ini berkata, Guru, aku sudah melakukan semuanya. Nah, saya anggap saya belum tahu kira-kira Tuhan Yesus jawab apa ya. Karena ketemu orang sehebat ini, masih muda lagi. Ternyata ada satu yang dia belum lakukan. Dengan gagah dan sombong dan angkuh, anak muda berkata, kalau saya pakai bahasa sehari-hari, Guru, apalagi yang kurang? Aku sudah melakukan semua perintah yang ditulis oleh Musa daripada Yahweh. Saya kagum. Nah, di sini saya belajar. Kalau ada di antara kita sedang kecewa dengan Tuhan, kenapa janjinya tidak digenapi? Padahal saya sudah melakukan ini, melakukan itu. Nah, saudara perhatikan. Ternyata Tuhan Yesus jawab. Saya pikir sudah melakukan 10 perintah Tuhan. Ada yang kurang. Ingat apa yang dijawab Tuhan Yesus pada pemuda itu. Kalau begitu anak muda, pulanglah dan jualah semua hartamu, bagikanlah pada orang miskin. Alkitab menulis, ketika orang muda ini mendengar jawaban Tuhan Yesus, ditulis dia kecewa. Luar biasa. Saudara bayangkan, sudah melakukan 10 perintah Tuhan, ternyata masih ada yang kurang. Ini yang kita harus perhatikan. Maka itu jangan sombong dulu. Semua janji Tuhan ada syarat dan kondisi yang harus dipenuhi. Jadi jangan sombong dulu ya. Perhatikan hidup ini. Nah, maka itu ada doa dalam kitab Mazmur, doa yang luar biasa. Coba lihat Mazmur 26 ayat 2 ya. Pendeta Niko Nyotorarjo menggubah lagu ini kira-kira tahun 94. Ternyata banyak orang yang takut menyanyinya. Ujilah aku ya Yahweh. Mazmur 26 ayat 2. Maka itu jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Kalau kita kecewa karena janjinya nggak digenapi, kita harus rendah hati, periksa diri. Mazmur 26 ayat 2. Ujilah aku ya Yahweh, cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Terjemahan AYT. Periksalah aku ya Yahweh dan uji aku, murnikan batinku dan hatiku. Ujilah akan daku ya Yahweh, cobalah akan daku dan selidikilah akan buah pinggangku dan akan hatiku. Artinya bagian yang paling dalam di hidup ini. PIS, selidikilah aku ya Yahweh dan ujilah aku. Nah, dalam bahasa Indonesia sehari-hari ada perbedaan terjemahan dan ini bagus. Periksalah keinginanku dan pikiranku. Saudara bayangkan, periksalah keinginanku
dan pikiranku. Nah, seperti pemuda tadi yang kecewa dengan Tuhan, aku sudah melakukan semuanya. Ternyata setelah diperiksa oleh Papa di surga, anak muda ini punya keinginan yang salah, yaitu menumpuk kekayaannya dan tidak dibagikan. Maka itu Tuhan marah. Terima kasih di Sekolah Tinggi Agama Kristen Terpadu pesat join. Saya baca dulu terjemahan versi membaca dengan mudah. Yahweh, ujilah aku dan cobalah aku, periksalah hatiku dan perasaanku. Berani enggak saudara dan saya berdoa seperti ini? Uji aku, periksa aku, tes aku, periksa keinginanku, periksa pikiranku. MELT, saya akan baca. Saya ulangi bahasa Indonesia sehari-hari. Selidikilah aku ya Yahweh, dan ujilah aku, periksalah keinginan dan pikiranku. Woi, kalau saudara dan saya berani berdoa seperti ini, Tuhan izinkan memeriksa. Ya, masih ingat ketika Ahok jadi gubernur DKI, membuat para pejabat di Indonesia ketakutan. Kenapa? Karena Ahok adalah pejabat pemerintah yang pertama yang mengizinkan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, memeriksa hasil kekayaannya dengan cara yang sangat mengagetkan dunia pemerintahan. Dia berkata begini, semua pejabat harus siap diperiksa terbalik, jadi ditelusuri dari awal, entah waktu apa kekayaan ini dapat dari mana. Weh saudara, waktu Ahok membuat peraturan itu yang lain ketakutan. Wih, ngeri sekali. Nah, seperti itu yang Ahok lakukan, yaitu Mazmur 26 ayat 2. Kalau memang tidak salah dan tidak ada hasil korupsi, ngapain takut diperiksa? Ya, dengan teori terbalik dari awal. Ini anak saya memberikan bahasa Inggrisnya, saya nggak tahu terjemahan apa. Put me in the scales. Jadi taruh aku di atas timbangan. Kalau terjemahan hurufiahnya. Berani loh saudara, taruh aku di atas timbangan. Put me in the scales, oh Lord, oh Tuhan. So that I may be tested. Supaya aku ini siap dites, diuji. Wih, let the fire make clean my thoughts and my heart. Izinkan apimu menyucikan pikiranku dan membersihkan hatiku. Nah, ini salah satu terjemahan bahasa Inggris. Saya ulangi lagi ya. Tuhan, timbang aku, nilai aku, supaya aku terbukti, dites, diuji. Aku mengizinkan api kudus-Mu membersihkan pikiranku dan membersihkan hatiku. Hebat ya saudara. Berani enggak? Belum selesai MELT. Lihat ini kembali. Papa terima kasih. Maka itu jangan marah-marah dulu kepada Tuhan. Jangan ngomel-ngomel dulu. Jangan gerutu dulu. Jangan ungkit-ungkit dulu. Aku ini kurang apa? Aku ini kurang apa? Kalau Tuhan model saya jawab, kamu kurang ajar. Maaf, kurang apa? Kurang apa? Sombong sekali. Lihat seperti anak muda itu. MELT. Ujilah aku ya Yahweh, dan cobalah aku. Murnikanlah batinku dan hatiku, semuanya sama. Jadi kenapa pemazmur bisa berdoa seperti ini? Yaitu tadi, yang namanya manusia sulit untuk bisa melihat salah diri sendiri. Tapi kurang ajarnya kita begitu rajin, teliti kalau mengoreksi salahnya orang lain. Betul nggak? Oh, terjemahan King James. Ya, terjemahan King James ternyata. Examine me, God, from head to foot. Nah, ini terjemahan apa lagi saya belum tahu. Tuhan, uji aku dari ujung kepalaku sampai telapak kakiku. Order your battery of test. Jadi ini pakai bahasa sehari-hari. Berikan baterai. Baterai itu terjemahnya ini. Untuk ngetes aku. Make sure I'm fit inside and out. Dan yakinkan basic English. Oh ya, serap. Saya ulangi lagi ya. Tes aku Tuhan dari ujung kepalaku sampai telapak kakiku. Kirimkan bateraimu, baterai kekuatanmu yang bisa ngetes aku. Yakinkan dirimu
bahwa aku ini luar dan dalam itu benar. Oh, the message. Nah ini, maka itu kalau saudara punya banyak terjemahan Alkitab, bahasa apa saja yang kita ngerti, makin kaya. Terjemahan the message luar biasa, minta baterai dari surga untuk ngetes. Berarti disetrum itu saudara, luar biasa. Temukan, aku ini murni luar dalam, inside and out. Orang Jawa paling suka mengucapkan kata blokosuto, artinya transparan, mulut dan hati sama, hati dan mulut sama, jobon jero podo. Itu inside and out. Terima kasih Tuhan. Nah, siap nggak saudara dan saya diuji seperti itu? Supaya jangan sombong di hadapan Tuhan. Oh, terima kasih Bapak, ada ujian seperti ini. Amplified, examine me, O Lord, and try me. Coba aku dan test my heart and my mind. Uji hatiku dan pikiranku. Saya ingin menekankan ini kepada setiap pribadi. Jangan takut untuk dites oleh Tuhan. Jangan takut untuk diuji oleh Tuhan. Katakan amin. Untuk membuktikan kita ini benar atau salah. Untuk membuktikan kita ini murni atau tidak. Untuk membuktikan kita ini lurus atau bengkok. Itu semua harus lewat tes, lewat ujian. Ini dia saudara yang Papa inginkan terjadi di hidup kita masing-masing. Jangan takut. Maka itu dalam pepatah bahasa Indonesia, berani karena benar. Kalau takut itu pasti salah. Terima kasih. Ya, ada yang kirim terjemahan bahasa Jawa. Nah, saya baca ya. Maka itu yang punya Alkitab bahasa Jawa, hampir gak ada kata Allah. Tuhan itu Yehuwa. Duh, Yehuwa. Paduka mugi karsao dadar lan neter kawulo. Wih, kata dadar dan neter itu timbang dan ukur. Berani. Karsao, silakan Tuhan mengukur dan menimbang aku. Batos kawulo, batin kita. Soho mana kawulo, termasuk hati saya. Mugi paduka titi prikso. Kiranya Tuhan memeriksa dengan teliti. Ini terjemahan bahasa Jawa. Terima kasih Bapak. Saudara, bukan Tuhan gak tahu. Bukan. Dia paling tahu. Cuma kita izinkan dia nyelidiki atau tidak. Itu yang Tuhan cari. Maka itu setiap kali ada ujian. Maaf, contoh. Yang dulunya pikirannya cabul terus. Puji Tuhan. Akhirnya kita sudah dilepaskan. Tapi kan perlu dibuktikan. Masih ada nggak percabulan itu? Maka datanglah godaan. Macam-macam bentuk. Nah, kalau kita masih terjatuh, jangan marah-marah. Jangan sedih. Berani berkata, Tuhan silakan uji aku lagi. Aku pengen menang kali ini. Nah, itu caranya. Yang punya masalah, nggak tahan kalau lihat ada uang nganggur. Ngerti nggak? Tahu kata uang nganggur? Ya, itu sifat pencurinya ada. Maka kita berdoa, Tuhan, aku ingin hidup kudus dari sifat mencuri. Puji Tuhan, Tuhan dengar doa kita. Harus diuji. Sudah lulus atau belum? Tiba-tiba ada 10 lembar uang warna merah nganggur. Tahu kata nganggur? Tergeletak. Nah, di situ kita diuji. Sudah bebas, sudah menang atau belum? Dengan mencuri tadi. Saudara berdoa, Tuhan, saya ingin punya sikap yang sabar. Tolong saya misalnya. Tuhan dengar doa kita dari pemarah. Istilah orang Papua, sumbu pendek. Kalau orang Jawa, sumbunya kepanjangan. Maaf, ini istilah orang Papua. Dari sikap pemarah, sumbu pendek. Tuhan mendengar doa kita. Puji Tuhan, kita bisa jadi sabar. Tapi perlu dites, perlu diuji. Minta baterai yang kuat. Itu terjemahan The Message tadi. Ya, minta Tuhan. Berkata dalam bahasa Jawa tadi, dadar lan netner. Ya, menimbang dan mengukur. Nah, tiba-tiba Tuhan kirim orang yang nyebelin dan jengkelin. Ini sudah nyebelin, jengkelin. Halo,
ketika Tuhan tes kita, aduh gagal lagi. Begitu datang si jengkelin dan nyebelin, wah emosi lagi. Bertobat, Tuhan ampuni, saya gagal hari ini. Lalu berdoa lagi, sekarang Tuhan uji aku, tes aku, buktikan aku. Nah itu cara hidup. Maka itu saudara rugi besar. Dengar baik-baik, saudara rugi besar. Kalau saudara kecewa dengan seseorang yang Tuhan memang izinkan untuk ngetes muji kita, terus saudara marah-marah pada orang itu, wah gagal total. Cepat minta ampun, bertobat, berkata lagi, uji aku Tuhan, aku siap. Oh luar biasa, Tuhan kita ngetes kita. Nah semua bentuk ujian ini yang akan membuat kita betul-betul sudah murni atau belum. Oke, satu lagi tentang doa ini. Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Senang loh saudara kalau tiap hari Tuhan ngetes kita, Tuhan nguji kita. Mazmur 139 ayat 23. Ada yang beri kesaksian di Facebook. Sampai suatu waktu menyanyikan atau mengatakan doa Mazmur 26 ayat 2 gak berani sama sekali karena si kunyuk selalu berbisik, kamu gak layak, kamu pasti akan jatuh lagi. Tetapi pengajaran firman Tuhan hari ini terkait Mazmur 26 ayat 2 yang saya dengarkan berulang-ulang, akhirnya kini berani untuk mengatakannya setiap pagi dan yakin Tuhan akan membimbing. Puji Tuhan. Nah inilah iman yang luar biasa. Ayat 23, selidikilah aku ya Tuhan dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ini doa yang luar biasa. Dari terjemahan versi membaca dengan mudah, saya akan baca. Ya Tuhan, periksalah aku dan kenalilah pikiranku. Ujilah aku, kenalilah pikiranku yang takut. Nah ini terjemahan itu. Ada pertanyaan dari Calgary. Apa beda percobaan dan ujian? Beda. Ujian itu untuk membuat kita naik kelas. Kalau pencobaan itu menjatuhkan. Maka itu di kitab Yakobus ditulis, Tuhan tidak pernah mencobai siapapun, Dia hanya menguji. Nah itu bedanya. Nah kalau ada terjemahan kata pencobaan, itu artinya menguji. Ya, ujilah aku. Oke. Ini ada terjemahan dari bahasa Inggris. Oh God, let the secrets of my heart be uncovered. Oh Tuhan, biarlah semua rahasia di dalam hatiku ini dibuka. And let my wandering thoughts be tested. Dan silakan pikiranku yang suka keluyuran kemana-mana ini, pikiran yang aneh-aneh, tes aku. Ayat 24. See if there is any way of sorrow in me. Periksalah, mungkin ada jalan-jalan penderitaan yang aku miliki. And be my guide in the eternal way. Dan jadilah Tuhan guideku, pemimpinku di jalan yang kekal. Oh luar biasa ini saudara. Oke, saya baca lagi berapa komen. Tuhan mengizinkan persoalan dan masalah bukan karena Dia tidak mengasihi kita, tapi Dia ingin agar kita menjadi sempurna seperti Bapa. Betul. Kalau kita dites, berarti yang ngetes memperhatikan kita. Betul. Matanya tertuju dengan seksama kepada kita. Berarti kita diperhatikan oleh penguji. Memperhatikan dengan betul-betul yang diuji. Haleluya. Jadi jelas ya saudara, nggak usah takut untuk kita ngalami ujian itu. Siap nggak dites, diuji oleh Papa kita? Hanya untuk membuktikan bagaimana sikap kita ini benar atau tidak di hadapan Dia. Terima kasih Pak. Maka itu jadikan kebiasaan. Kalau sudah 1 minggu, ya maaf ya, kalau sudah 1 minggu, kok nggak ada ujian, kok nggak ada tes, kok rasanya aman-aman saja, hati-hati loh, hati-hati. Maka itu beranilah berkata, Tuhan uji aku hari ini. Sudah seminggu aku nggak dites loh Tuhan. Seneng loh dites. Sama seperti swab. Ini salah satu anak saya kerja di sebuah perusahaan besar sekali.
Perusahaan itu ketat peraturan gara-gara COVID. Perusahaan ini begitu berkorban. Semua karyawannya dilarang naik kendaraan umum. Dilarang. Dan betul logikanya. Satu kena, kantor kena semua. Apalagi ruangan ber-AC. Keluar uang berapa dan gaji nggak dipotong. Yang paling kaget. Seminggu sekali harus swab. Seminggu sekali. Itu keluar uang berapa perusahaan itu? Ya karena tiap hari kumpul orang. Mereka kalau makan juga. Sampai perusahaan itu nyiapkan kantin khusus. Mereka tidak boleh makan di sembarang tempat. Saya pikir hebat juga. Yaitu tadi demi melindungi semua. Wih, ini luar biasa. Kalau saudara dan saya berani berdoa, maka itu saya anjurkan setelah seminggu kok adem ayem istilahnya, ayo siapkan diri untuk Tuhan tes. Maka itu jangan suka marah, suka naik darah, emosi. Kalau Tuhan izinkan ada orang-orang yang datang kepada saudara yang menjengkelkan itu. Karena saat itu saudara sedang dites dalam hidup ini. Oke, kembali ke Yosua pasal 21. Yosua 21 ayat 43-44. Kita belum baca tadi. 43-44. Ya, Yosua 21. Judulnya, keamanan di negeri yang dijanjikan Yahweh. Keamanan di negeri yang dijanjikan Yahweh. Jadi, seluruh negeri itu diberikan Yahweh kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Yahweh mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru. Tepat, ini loh, tepat seperti yang dijanjikannya. Dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan. Dan Yahweh ayat 44 mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru. Tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Yahweh kepada mereka. Saudara, perhatikan kata tepat. Ya, tepat seperti yang dijanjikan. Ini luar biasa. Oke, kita lihat terjemahan ayat 44 dari berapa terjemahan kata tepat itu. BIS, maka sesuai dengan apa yang dijanjikan Yahweh kepada nenek moyang mereka. Negeri itu aman karena dilindungi Yahweh. Musuh-musuh mereka tidak satupun yang dapat melawan mereka. Sebab Yahweh memberi kemenangan pada orang Israel atas semua musuh mereka. Maka sesuai dengan apa yang dijanjikan Yahweh. Oke, FHY. Dan Yahweh memberikan damai sejahtera kepada mereka seperti yang telah dijanjikannya. Terjemahan lama, setuju dengan segala yang dijanjinya. Oke, ini terjemahan apa ini? Draft SB. Maka Tuhan pun memberi perhentian kepadanya berkeliling seperti segala perjanjian kepada nenek moyangnya dengan bersumpah. Oke. Dan Yahweh mengaruniakan kepada mereka ketenangan berkeliling seluruhnya seperti yang telah dipersumpahkannya kepada nenek moyang mereka. Oh, sudah. Jadi ini berapa terjemahan? Sudah lihat. Papa selalu menepati janjinya. Terima kasih untuk itu. Dari The Message, ya saya baca, and God gave them rest on all sides. Dari semua sudut aman, istirahat buat mereka. Oke, terus, as he had also solemnly vowed to their ancestors. Seperti yang sudah janji dengan sumpah kepada nenek moyangnya. Nah, ini terjemahan The Message. Not a single one of their enemies was able to stand up to them. Gak ada satupun musuhnya yang bisa tahan berdiri mengatasi mereka. Saudara, setelah kita mendengar fakta ini, dengar pertanyaan saya.
setelah kita mendengar dan membaca dari berapa terjemahan, bagaimana Yahweh Tuhan Bapa di surga itu berjanji dan menepatinya asal kita melakukan semua syarat dan kondisi istilahnya. Sangat keterlaluan tidak kalau saudara dan saya masih rasa takut menghadapi apa saja. Saya beri kesaksian, tiba-tiba ada surat edaran dari Bupati Nabire. Nah, surat itu dikeluarkan tanggal 15. Apa persyaratannya? Tanggal 22 Februari. Untuk pertama kali setelah sekian waktu sekolah libur, nah diizinkan untuk 22 Februari guru dengan murid bisa tatap muka. Tapi persyaratannya setiap guru yang mau mengajar harus dites dulu swabnya itu. Lah, guru kami itu hampir 300 orang. Dan itu suruh bayar sendiri. Waduh, bagaimana dapat uang dengan mendadak begitu? Nah, ketika saya dapat itu, saya cuma tenang sebentar. Papa, saya harus buat apa ini? Uang juga nggak semudah itu didapat. Kalikan, kalau normal tesnya di Nabire 200 sekian ribu satu orang. Ini guru kami hampir 300. Terus bagaimana? Dan sudah tinggal berapa hari? Dalam keadaan saya tenang, terus Roh Kudus ingatkan. Saya kenal ada satu orang memimpin sebuah perusahaan. Nah, dia pernah memberitahu saya, ini loh kami ada tes mandiri. Nah itu kalau beli banyak murah. Saya ingat itu, padahal sudah agak lama. Terus saya telepon dia kontak, maaf mengganggu. Masih ada nggak tawaran yang waktu itu tentang swab mandiri? Oh masih. Dia tanya, Koden perlu berapa? Aduh agak banyak. Terus saya kirimkan surat edaran bupati itu. Saudara, saya kaget. Tiba-tiba perusahaannya itu mau memberi gratis. Dan gak cuma diberi 200 pas guru itu, diberi 500 paket untuk tes itu. Waduh, senang sekali. Tuhan baik, luar biasa. Nah sekarang masalahnya, kirim ke Nabire ini nggak segampang kirim ke Jogja atau kirim ke kota lain. Harus lewat berapa airport. Nah kemarin itu seharian saya sibuk. Saya harus khotbah untuk 4 kebaktian yang direkam. Lalu saya harus khotbah lagi untuk Zoom. Jadi dari setengah 11 saya baru selesai setengah 5 sore. Karena untuk 5 kebaktian. Nah mau pulang dari rekaman itu, ada satu keluarga yang perlu. Sampai apartemen anak saya sudah hampir jam 6. Nah setengah 7 saya harus siap-siap untuk Zoom lagi. Lah saya nggak sempat ngecek ini barang ada di mana. Sudah dikirim atau belum. Jam 10 barang itu baru nyampe. Ternyata sudah sejak siang barang itu nyampe. Cuma saya nggak di rumah. Waduh ini jam 10. Saya mesti bagaimana lagi? Sudah coba cari kargo, Lion Kargo, Kargo Garuda. Nggak bisa. Waduh, saya minta lagi hikmat Tuhan. Tuhan bagaimana ini? Tiba-tiba ingat anak saya, ya, yang kerja di perusahaan pengiriman, yaitu si Cepat. Karena nggak kepikir dia, karena suruh minta Lion atau Garuda. Saudara, jam setengah 11, barang itu diambil, di packing lagi, sudah berjalan. Begitu indah pengaturan Tuhan itu. Itulah tadi bukti resip pengiriman sudah saya kirim ke Nabire. Coba dilacak sampai di mana. Nah saudara, maka itu inilah hidup di dalam janji Tuhan yang luar biasa. Nah inilah kalau kita mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Ya untuk apa saja kita nggak usah takut. Asal hidup kita ini benar kepada Tuhan. Ya, ini ada kesaksian. Banyak hamba Tuhan hanya memberitakan soal Tuhan menepati janji berkat, tapi tidak menekankan kepada ketaatan kita dan syarat-syarat yang Tuhan berikan. Firman Tuhan sekarang ini memberitakan dengan seimbang sesuai dengan firman Tuhan. Puji Tuhan. Maka itu saudara, kalau hari ini kita mau balance, mau seimbang. Terima janji Tuhan. Saya pakai istilah bisnis sekarang. Tapi perhatikan syarat dan kondisinya.
Jangan cuma terima janjinya saja, tapi syarat dan kondisi nggak dipenuhi. Enak saja, ngerti ya? Maka itu hidup ini akan luar biasa. Ajaib sekali kuasa Tuhan itu. Oh, terima kasih Tuhan. Ya, ini ada tambahan dari Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Yahweh Tuhanmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Yahweh Tuhanmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Yahweh Tuhanmu. Terima kasih. Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Jadi lagi sekali, kalau ada yang kecewa dengan Tuhan dengan mengajukan, aku ini rajin doa pagi, aku rajin memberi persembahan, aku ini rajin itu. Jujurlah, pasti ada yang kurang di hidup kita. Cuma kita nggak tahu. Kenapa kita nggak tahu kekurangan kita? Karena kita terlalu banyak ngoreksi kekurangan orang lain. Bertobat, maafkan saya. Maka kalau kita mengizinkan Papa nguji kita, ngetes kita, wow, hidup ini luar biasa. Dan kita pun boleh berbagi untuk jadi berkat buat yang lain. Ya, puji Tuhan. Wah, betapa indahnya hidup ini kalau kita mengizinkan Tuhan tes aku, uji aku. Berani nggak nyanyi? Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Harus berani. Kalau kita benar, kenapa takut? Nah, kalau salah, ya bertobat, begitu saja. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan jadilah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi